Halo semuanya, perkenalkan nama saya Libatina Nasari Harefa dengan NIM 111222163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan dasar-dasar ekonomi syariah dengan dosen Laode Muhammad Nikmat SSEMS dengan mata kuliah perbankan syariah. Nah, di sini ada pengertian ekonomi syariah bahwa ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum Islam. Sistem ini juga mengatur aktivitas ekonomi serta produksi, distribusi, dan konsumennya, serta transaksi keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti larangan riba dan agar mendorong keadilan serta kesejahteraan bersama. Secara sederhana, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan menetapkan nilai normal dan etika dalam kegiatan ekonomi. Nah, lanjut ada karakteristik ekonomi syariah. Di sini ada 4 bagian. Ada yang pertama adil, tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, dan yang terakhir ada beradab. Saya jelaskan satu persatu. Adil itu merupakan kepastian adanya keseimbangan dalam perlakuan setara terhadap individu, sedangkan bertumbuh sepadan itu merupakan sistem ini harus seimbang dalam sektor keuangan dan sektor real, sedangkan yang bermoral itu merupakan dasaran atau kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa kepentingan bersama dalam jangka lebih panjang lagi, sedangkan itu yang beradab itu merupakan menjunjung tinggi nilai kebangsaan termasuk tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dalam adab dan moral ajaran Islam. Lanjut, di sini ada fungsi ekonomi syariah. Di sini ada 2 bagian, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan yang kedua itu mencegah eksploitasi. Nah, dengan demikian bahwa ekonomi syariah ini tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan spiritualnya. Nah, di sini ada fungsinya itu dalam untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang efektif, sedangkan yang mencegah eksploitasi itu adalah mencegah penindasan dalam segala bentuk aktivitas ekonomi. Lanjut, di sini ada manfaat ekonomi syariah. Yang pertama itu keadilan ekonomi yang merupakan kekayaan yang lebih merata melalui mekanisme seperti sedekah. Nah, yang kedua itu stabilitas ekonomi yang merupakan larangan riba dan spekulasi berlebihan. Ekonomi syariah bercenderungan lebih stabil dan tahan terhadap cenggangan ekonomi. Sedangkan yang ketiga itu bertumbuh ekonomi berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah bertumbuh ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat yaitu berperlindungan konsumen yang merupakan prinsip-prinsip seperti larangan gahar dan perlindungan yang lebih baik dari bagian konsumen. Sedangkan yang nomor 5 itu pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini merupakan kayak wafat, seperti zakat dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah siklus keuangan yang merupakan keuangan syariah yang beragam dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dapat meningkatkan siklus keuangan terutama di kalangan masyarakat yang sebelumnya berkonvensional karena alasan agama. Itulah manfaat dari ekonomi syariah. Nah, di sini ada juga dasar-dasar ekonomi syariah bahwa ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan dalam keseimbangan. Dan di sini ada dasar-dasarnya. Yang pertama itu segala aktivitas ekonomi dilakukan dalam rangka penghambatan kepada SWT. Sedangkan yang kedua itu adalah ekonomi syariah menetapkan kepentingan keadilan dalam distribusi kekayaan dan berlaku terhadap semua pihak. Dan yang terakhir itu merupakan adalah untuk mencegah ketidakadilan dalam sebuah agama. Nah, itulah bentuk-bentuk ekonomi syariah ini. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk syariah. Yang pertama itu melandaskan prinsip syariah yang merupakan tekanan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Yang kedua itu integrasi sektor komersial dan sosial, merupakan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Yang ketiga itu keadilan dan kesejahteraan yang merupakan ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan untuk adil dan merata. Sedangkan yang terakhir itu adalah peran negara dalam ekonomi. Peran negara memiliki
peran penting dalam mengatur ekonomian untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara profesional. Itulah bentuk-bentuk dari ekonomi syariah tersebut. Selain itu juga ada tujuan syariah tersebut. Yang pertama itu mencapai keadilan sosial yang dimana distribusi kekayaan yang adil tanpa eksploitasi. Yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum merupakan menentukan kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga itu menjaga integrasi moral yang menghindari praktik tidak etis dalam praktisi ekonomi. Yang terakhir itu mencapai keseimbangan ekonomi. Apa itu mencapai keseimbangan ekonomi? Adalah harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat. Itulah tujuan ekonomi syariah ini tersebut, untuk membentuk atau bermanfaat dalam masyarakat tersebut. Di sini juga ada contoh-contoh penerapan ekonomi syariah. Terkadang kita nggak tahu contoh syariah itu apa. Di sini saya akan menjelaskannya bahwa contoh-contohnya itu yang pertama itu kayak perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan investasi berbasis syariah. Ternyata contoh-contoh ini yang kita ketahui secara umum bahwa ini sangat perlu untuk kita sendiri atau masyarakat yang di luar sana itu akan butuh yang namanya perbankan, kayak bank yang kita punya sekarang, kayak asuransi yang itu kita harus urus buat masa depan, pegadaian jika perlu, dan koperasi jika perlu juga. Sedangkan yang investasi ini kalau ada misalkan kita punya keuntungan, punya uang yang lebih, kita bisa investasi untuk mencapai tujuan tertentu kita. Itu contoh-contoh penerapan ekonomi syariah. Nah, kesimpulannya terakhir adalah syariah ini merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menetapkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Maka sistem ini juga mengharamkan praktis riba atau bunga, spekulasi atau masyir, dan ketidakpastian atau qahar, serta mendorong distribusi kekayaan melalui zakar, infak, dan wafak. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan menjaga kepatuhan terhadap rukun Allah. Ekonomi syariah juga menentangkan tanggung jawab sosial dan pelindungan lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang menyenangkan, saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.